Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Siti Hairia bersama rekan saya Iga Putri Ramadhani, Ayu Andani, dan Ken Brian Yasin akan menjelaskan tentang dashboard penjualan produk e-commerce. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat file CSV, cleaning data, dan membaca datanya. Pertama kita membuat foldernya dulu yaitu dataset.py dan diisi dengan codingan seperti di gambar ini. Yang pertama kita import library-nya dulu seperti Pandas, NumPy, Randit, dan Choice. Nah, Randit dan Choice itu untuk mengenerate angka acak dan memilih elemen acak dari list yang sudah dibuat. Di mana listnya itu ada kategoris di mana isinya adalah elektronik, fashion, makanan, dan peralatan rumah. Dan produk itu ada laptop, smartphone, sepatu, jaket, snack, dan kipas angin. Dan untuk tanggalnya sendiri, kita itu membuat pandas date range di mana tanggalnya itu membuat rangkaian angka sekitar 1000 dengan tanggal berurutan mulai dari 1 Januari 2023. Setelah itu kita melakukan looping dengan tanggalnya dan membuat produknya dipilih secara acak, kategorinya juga, dan kuantitinya yaitu 1 sampai 50. Dan untuk harganya itu sekitar 100.000 sampai 5 juta. Dan untuk total salesnya yaitu kita kalikan kuantiti dan harganya. Setelah itu data disimpan menggunakan Appen, dan setelah itu kita membuat dataset penjualan e-commerce-nya. Dataset penjualan e-commerce secara acak dan disimpan dalam file CSV-nya. Setelah itu ketika codingan tadi sudah kita jalankan akan memunculkan dataset ini CSV di sidebar-nya, dan ketika kita buka akan menampilkan dataset ini yang mana jika kita perhatikan sedikit berbeda, yaitu sepatu itu jadinya tidak berurutan. Jadi sepatu itu jadinya kategori elektronik itu kan tidak sesuai, smartphone itu kategorinya makanan tidak sesuai. Nah, kita ingin memperbaikinya dengan codingan seperti ini. Kita memetakan produk sesuai kategori. Nah, di mana laptop itu kategorinya elektronik, smartphone itu kategorinya elektronik, sepatu itu kategorinya fashion, jaket itu kategorinya fashion, snack itu kategorinya makanan, kipas angin itu kita mengkategorikannya ke peralatan rumah. Nah, itu saja yang kita tambahkan di codingan ini. Selebihnya sama seperti codingan sebelumnya, yang diubah hanya nama file CSV-nya di mana kita tambah angka 2 di sini. Dan ketika kita jalankan akan menampilkan folder CSV juga di sidebar-nya, dan jika kita buka produknya jadi sesuai dengan kategorinya, kayak smartphone jadi elektronik, jaket itu masuknya fashion gitu. Dan selanjutnya di data.py kita membuat fungsi load data untuk membaca datanya. Kita membuat variabel df sama dengan pd read csv itu untuk membaca file CSV-nya. Kemudian kita masukkan file CSV-nya. Setelah itu mengubah kolom tanggal dari string menjadi type datetime agar bisa diproses sebagai data waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iga. Oke, selanjutnya yaitu melakukan filter data berdasarkan rentang waktu tertentu dan kategori produk, dan juga menu navigasi. Nah, di sini di file app.py kita membuat menu navigasi terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita bikin fungsi judul. Di sini bakal menampilkan sebuah judul. Jadi ST title itu akan menampilkan judul utamanya, kemudian ST subheader-nya itu akan menampilkan sub judulnya. Kemudian di sini juga ada fungsi footer. Fungsi footer ini tuh menggunakan ST markdown. Jadi nanti bakal di paling bawahnya itu bakal ada kayak copyright-nya gitu. Kemudian kita bikin sidebar navigasinya yang berisi dengan menggunakan option menu. Jadi option menunya ini bakal berisi profile, home, sama data penjualan. Profile itu sama data penjualan merupakan halaman yang halaman tambahan dari kita. Profile itu bakal berisi dari nama-nama kelompok kita, kemudian data penjualan itu bakal berisi table. Dan home itu bakal berisi soal sama perintah, jawaban dari soal sama perintah yang diberikan. Oke, sekarang masuk menuju ke filter tanggal berdasarkan tanggal sama kategori. Sebelumnya kita bikin sidebar pilih tanggalnya dulu.
di fungsi select date range ini ada min date dan max date, yaitu mengambil tanggal awal dan akhir dari data. Kemudian st sidebar sidebar date input ini untuk membuat input rentang tanggal di sidebarnya. Kemudian pada value-nya ini berisi variabel min underscore date sama max underscore date yang menampilkan seluruh rentang data. Oke, selanjutnya return start underscore date sama end date. Jadi ini tuh outputnya bakal berupa dua tanggal yang bisa digunakan untuk memfilter data. Selanjutnya data.py juga, di file data.py juga, yang kayak sebelumnya, kita bikin sidebar pilih kategori juga. Di fungsi select underscore kategori ini, kita bakal menampilkan pilihan kategori produk di sidebar. Dengan menggunakan st sidebar multi select, kita dapat memilih lebih dari satu kategori. Jadi kita bisa milih kategori elektronik sama makanan, sama fashion, dan lain sebagainya. Kemudian opsi default yaitu semua kategori dan seluruh kategori unik dari data. Kemudian jika semua kategori dipilih atau kosong, maka datanya itu tidak terfilter berdasarkan kategori. Kemudian outputnya itu yaitu daftar kategori yang terpilih. Lanjut di data.py juga baru kita melakukan filter data berdasarkan rentang tanggal dan kategori. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyaring data penjualan berdasarkan rentang tanggal dan juga kategori produk yang dipilih. Fungsi ini akan mengembalikan data yang berada dalam tanggal yang ditentukan dan termasuk kategori yang kita pilih. Isin itu untuk memfilter berdasarkan beberapa nilai sekaligus. Jika tidak ada filter yang diterapkan, maka seluruh data ditampilkan tanpa penyaringan. Oke, selanjutnya di file app.py. Jadi di sini tuh filtering menghubungkan fungsionalitas dari data.py ke app.py. Jadi ada select date range, ini tuh menyediakan pemilihan rentang waktu dari sidebar. Kemudian ada select kategori, itu tuh menyediakan pemilihan kategori produk dari sidebar. Kemudian ada filter data dengan parameter df, start date, end date, sama kategori. Ini memfilter data berdasarkan kedua pilihan tersebut, tanggal dan kategori. Kemudian ada variabel df underscore filter. Ini hasil akhir dari data yang sudah difilter. Kemudian fungsi sales trend ada average price, total sales kategori, serta show data itu menggunakan data yang sudah difilter yaitu df underscore filter yang mana diperoleh dari filter tanggal dan kategori produk yang dipilih user di sidebar. Berikut merupakan output yang dihasilkan. Ada pilih rentang tanggal sama pilih kategori produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khaira. Selanjutnya kita akan membuat color map konsisten berdasarkan kategori. Di sini ada kategori unik, yaitu mengambil semua kategori unik dari data dan mengurutkannya. Selanjutnya ada palet. Palet itu mengambil palet warna dari Plotly untuk visualisasi kategori. Yang ketiga ada return, yaitu membuat dictionary yang memetakan setiap kategori ke warna tertentu. Lalu ada percent len palette, yaitu memastikan warna akan berulang jika kategori lebih banyak dari jumlah warna. Fungsi ini digunakan tujuannya untuk memberikan warna yang konsisten untuk setiap kategori di beberapa chart atau visualisasi. Selanjutnya, kita akan menampilkan tren penjualan produk dan rata-rata harga per kategori produk. Pertama-tama, kita membuat tren penjualan menggunakan df trend, group by, tanggal, kategori, sum, numeric only true, total penjualan, reset index, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tanggal penjualan dan kategori produk, lalu menghitung total untuk kolom-kolom numeriknya. Contohnya total penjualan, hanya total penjualan yang kita ambil, dan selanjutnya mengembalikan hasil dari group by tersebut menjadi data frame biasa. Lalu memanggil fungsi getColorMap seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk menghasilkan peta warna berdasarkan kategori.
Selanjutnya kita membuat line chart menggunakan Plotly Express, yaitu PX line, dengan sumbu X-nya itu tanggal dan sumbu Y-nya itu total penjualan. Color-nya ada di kategori yang menunjukkan di mana setiap kategori memiliki garis warna yang berbeda. Color discrete map yaitu color map yang menggunakan warna khusus yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita membuat rata-rata harga per kategori, yaitu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan rata-rata harga per kategori dengan menghitung rata-rata dari kolom numerik dan kolom yang diambil yaitu kolom harga. Setelah itu kita membuat bar chart menggunakan PX bar, di mana sumbu X-nya itu kategori, sumbu Y-nya itu harga, dengan titelnya rata-rata harga per kategori, colornya kategori, di mana setiap warna batang sesuai dengan kategori masing-masing. Color discrete map menggunakan warnanya yang konsisten. Yang sales trend sama average price kategori tadi berada di file data.py, sedangkan di app.py kita memanggil sales trend dan average price kategori itu di sidebar home. Jadi nanti masuknya di sidebar home. Jadi kode yang telah kita buat di data.py itu dipanggil lagi di app.py untuk menghasilkan hasil outputnya di halaman home nantinya. Contoh hasilnya yaitu di sini tren total penjualan harian per kategori, di mana peralatan rumah, elektronik, fashion, dan makanan itu memiliki warna yang berbeda. Jadi kita bisa melihat di mana tinggi rendahnya tren dari setiap kategori. Dan ini ada rata-rata harga per kategorinya, di mana elektronik, fashion, makanan, dan rumah itu sudah ada harga-harganya yang paling tinggi dan paling rendahnya di mana. Yang paling tinggi ada di makanan dan paling rendahnya di peralatan rumah, serta di tren total penjualan harian itu kita ambil dari Januari 2023 sampai Juli 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ken Brian Yasin. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, tampilkan total penjualan berdasarkan kategori produk. Pada kode ini, membuat fungsi total sales kategori untuk menampilkan pie chart total penjualan per kategori. Data penjualan dikelompokkan berdasarkan kolom kategori, lalu dijumlahkan di kolom total penjualan. Warna untuk setiap kategori diatur dengan get color map. Grafik dibuat menggunakan PXPie dari Plotly Express dengan label kategori, nilai total penjualan, dan warna sesuai kategori. Terakhir, chart ditampilkan menggunakan ST Plotly Chart agar bisa ditampilkan secara interaktif di aplikasi Streamlit. Kode kedua, kode ini membuat fungsi total penjualan yang menghitung total penjualan dari kolom total penjualan pada data frame. Nilai total ini diformat agar memiliki pemisah ribuan menggunakan fungsi FMT yang mengubah tanda koma menjadi titik. Hasil akhirnya ditampilkan dengan ST Metric dari Streamlit. Nampilkan label, total penjualan, dan nilai total yang sudah diformat dalam bentuk mata uang rupiah. Baik, ini adalah kode ketiga. Kode ini menjalankan beberapa fungsi ketika menu yang dipilih adalah home. Fungsi judul digunakan untuk menampilkan judul halaman, lalu total penjualan, sales trend, average price kategori, dan total sales kategori. Dijalankan secara berurutan untuk menampilkan informasi total penjualan, tren penjualan, harga rata-rata per kategori, dan total penjualan per kategori. Semuanya berdasarkan data yang sudah difilter. Dengan ini, halaman home akan menampilkan ringkasan data penjualan dalam bentuk metrik dan visualisasi interaktif. Berikut adalah output dari kode yang telah kelompok kami bikin. Output ini menampilkan hasil visualisasi data berupa total penjualan dalam bentuk angka dengan format rupiah, lengkap dengan pemisah ribuan serta diagram pie yang menunjukkan presentase total penjualan berdasarkan kategori produk. Informasi ini membantu pengguna melihat secara cepat nilai total penjualan keseluruhan dan proporsi kontribusi setiap kategori terhadap penjualan secara keseluruhan. Berikut adalah link untuk melihat dashboard Streamlit yang sudah kita deploy.
Ini adalah tampilan dari dashboard Slimlit yang sudah kita buat, di mana tampilan pertama adalah memperlihatkan profil dari anggota kelompok 4 yang di mana ada Iga, Kai, Ken, dan Ayu. Dan selanjutnya akan menampilkan home di mana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, dan ada tampilan dari data penjualan untuk menampilkan top 10 data penjualan produk e-commerce dan statistik deskriptif dataset. Kita kembali lagi ke tampilan home, yang mana jika kita memilih rentang tanggalnya dari misalkan bulan Maret, tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023, kita akan di mana kategorinya kita memilih semua kategori, akan memperlihatkan total penjualannya sekitar 1,8 M, di mana total penjualan harian per kategorinya yang paling tinggi itu di kategori fashion pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar 199 juta, dan yang paling rendah itu kategori peralatan rumah pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar 745.000. Oke, selanjutnya di sini untuk melihat rata-rata harga per kategori, terlihat bahwa rata-rata harga per kategori yang paling tertinggi itu ada di fashion, yaitu 3,2 M. Dan yang paling terendahnya itu ada di peralatan rumah. Harganya 0,76. Di sini yang rata-rata harga per kategori itu berdasarkan tentang tanggal 1 bulan 3 2023 sampai tanggal 31 bulan 3 2023 dengan semua kategori. Selanjutnya, total penjualan per kategori di sini yang paling banyak yaitu di fashion dengan total penjualan 987 juta sekian, dan kategori yang paling rendah itu ada di makanan dengan total penjualan 204 juta sekian. Itu berasal dari rentang tanggal 1 sampai 31 Maret 2023 dengan pilihan kategorinya itu semua kategori. Selanjutnya kita akan memilih dari makanan dan peralatan rumah. Di sini bisa kita lihat kategori peralatan rumah lebih besar dengan total penjualan 242 juta sekian, dan makanan itu dengan total penjualan 204 juta sekian. Begitu pula dengan rata-rata harga per kategorinya di kategori produk, makanan, dan peralatan rumah. Dengan rentang tanggal seperti yang tadi, makanan itu lebih tinggi daripada peralatan rumah. Begitu pula dengan tren total penjualan harian per kategori sesuai rentang tanggal yang sudah dipilih, di mana yang paling tinggi itu di kategori makanan pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar 134 juta lebih, dan yang paling rendah itu kategori peralatan rumah di tanggal 2 Maret 2023 sekitar 745.000. Dan dengan total penjualan dengan rentang waktu tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023 dengan kategori makanan dan peralatan rumah, total penjualan secara keseluruhannya sekitar 446 juta lebih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.